Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam acara PD Podcast. Habajroh buat jroh podcastnya Urang PD. Hari ini kita kedatangan tamu dari PLN, Perusahaan Listrik Negara Cabang PD. Yang datang hari ini langsung manajer wilayah PD dan PD Jaya. Pak Manajer, Siapa, Bang? bisa diceritakan sedikit, Pak Manajer, Pak Afif ya. Ya. Pak Afif, bagaimana tentang PLN Sigli? Terima kasih. Ini Pak Bang Fat dulu ya. Saya panggilnya Bang Fat aja lah biar enak kita ngomongnya. Saya dapat kehormatan hari ini diundang untuk mengisi podcast di PD Podcast. Tadi kalau kita bicara masalah PLN Sigli. Jadi sejak 2021. Jadi kita itu tidak lagi sebutannya itu cabang, Pak. Oh, bukan cabang lagi sekarang. Jadi kita itu namanya unit pelayanan pelanggan. Oh, unit pelayanan pelanggan. Jadi PLN kesininya itu kita sudah bertransformasi. Jadi singkatannya apa? UP3? UP3. UP3. Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan. Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan. Jadi PLN sudah bertransformasi kesininya ini fokus dari kita itu sudah ke arah pelayanan. Jadi PLN sejak Undang-Undang 30 diresmikan bukan lagi sebagai pelaksana tunggal usaha bisnis kelistrikan, tapi adalah salah satu pelaksana bisnis kelistrikan. Jadi tidak ada lagi monopoli di situ. Siapapun oleh pemerintah sekarang diberi kesempatan untuk juga ikut serta dalam meramaikan bisnis kelistrikan. Nah, UP3 Sigli kita ini mengelola kelistrikan dua kabupaten. Ya, jadi Kabupaten PD dan PD Jaya. Dulunya satu kabupaten, Bang. Cuman karena PD dan PD Jayanya pemekaran, kami belum ada pemekaran. Masih satu unit pelaksana pelayanan yang mengelola dua kabupaten. Jadi PLN belum pemekaran. Belum. Sama dengan ini Kodim juga belum pemekaran. Saya juga kemarin cita-cita infonya seperti itu. Kita untuk mengelola di dua kabupaten ini terkait kelistrikan ada unit di bawah unit pelaksana pelayanan pelanggan ini UP3 Sigli, yaitu yang disebut dengan unit layanan pelanggan. Unit layanan pelanggan. Ada unit layanan pelanggan Sigli Kota, ada unit layanan pelanggan Sigli Kota Bernun, ada satu lagi unit layanan pelanggan Merdu. Ya. Berarti ada setelah UP3 di bawahnya tadi ada yang ada unit layanan pelanggan. Itu tadi kalau bicara distribusi kan, distribusi. Kalau pengadaan arusnya sendiri? Jadi dari mana ini? PD ini Sigli, yang PD ini kira-kira sumber arusnya dari mana? Oh ya, mungkin lebih gampang kita untuk mencernanya. Saya jelaskan sistem dari yang paling besarnya sampai ke sistem bisa sampai ke rumah, sistem kelistrikan itu. Jadi di PLN kita ada namanya regional Sumatera Kalimantan. Sumatera Kalimantan ini mengelola Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Nah, setiap pulau, khusus Sumatera, ada di sini namanya unit induk penyaluran dan pengatur, unit induk penyaluran dan pembagi beban. Nah, WIP 3BS yang ada di Riau. Nah, unit ini yang mengelola seluruh pembangkit yang ada di Sumatera, dan unit ini yang mengatur penyaluran yang dihasilkan oleh semua pembangkit yang ada di Sumatera. Nah, unit induk ini membagi Sumatera menjadi 3. Jadi namanya Sumatera bagian utara, ada namanya Sumatera bagian tengah, ada namanya Sumatera bagian selatan. Nah, Sigli
Aceh itu tergabung di Sumatera bagian utara dengan Sumatera Utara. Jadi dua provinsi ini dikelola oleh ada unit di bawah UIP 3BS ini namanya UPB, unit pengatur beban Sumatera bagian utara. Nah, ini yang mengelola sistem di Sumatera bagian utara, Medan dan Aceh. Nah, ISBU ini kita banyak pembangkit, ya banyak pembangkit, termasuk Aceh sendiri. Kalau awal saya kebetulan memang bukan orang Aceh, tapi karena memang sudah 15 tahun di Aceh, jadi saya bolehlah ngaku-ngaku sebagai sebagai putra Aceh. Boleh, boleh. Jadi kan berbuat di Aceh kan, ya, walau dari dimanapun kami kita berada, harus full ya kan? Siap. Totalitas. Siap. Pak. Jadi saya masuk 2007 ke Aceh. Aceh itu paradigmanya kita masih mengimpor energi dari Medan. Ya. Tapi kesininya kita sudah mengirim energi ke Medan. Ngirim energi ke Medan. Ngirim energi ke Medan. Sistem Aceh ini ada 450 megawatt total kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh dari industri, perkantoran, perumahan, tempat ibadah. 485 megawatt, tapi yang diproduksi oleh pembangkit yang ada di Aceh itu mencapai 600 megawatt. 600 megawatt. Ada surplus sekitar 130 megawatt. 600 megawatt. 130 megawatt kita surplus. Surplus. Ya. Berarti enggak, kalau yang 600 tadi, saya kira dari daerah mana saja sumbernya itu? Kita ada PLTU Nagan, kita ada PLTG Losmawe, Arun, ya. Kita juga ada PLTMH itu yang dihasilkan oleh energi yang dari sungai, mikrohidro. Kita juga ada pembangkit listrik tenaga diesel. Di mana? Di mana mikrohidro? Di mikrohidro kita ada di Kota Cani, itu Lawe Sikap. Kita ada di Melabuh, Kurung Isep. Kita juga ada di Blangkejeren, itu namanya Nengar. Nengar ini malah pemerintah daerah yang kelola, Bang. Oh. Saya lihat di Sigi kita nanti punya, hasilnya dijual ke PLN. Jadi konsep yang dianut di sini ada yang sekarang istilahnya tuh IPP, Bang. Jadi Independent Power Producer. Kalau di PD potensi untuk mikrohidro kan ada juga. Nah, itu dia. Nengar itu ada 2 site yang dikelola oleh pemerintah daerah sana. Itu Nengar 1 dan Nengar 2. PD dan PD Jaya itu ada juga potensinya. Yang sudah mengajukan ke kami itu Bang PD Jaya. Tapi belum dari pemerintah daerah. Yang ini adalah dari swasta di ketiga lah ya. Di daerah Gempang sana. Potensinya yang sekarang akan dibangun itu 30 megawatt. 30 megawatt itu cukup untuk segili kota sebenarnya. Jadi untuk satu kabupaten. Satu kabupaten. Satu kabupaten kota. Oh, kabupaten PD cukup ya? Cukup. 30 megawatt. Ya. Nah, jadi dari semua ini kita kembali ke laptop nih. Jadi bagaimana sih bisa listrik itu sampai ke pelanggan dari PLN? UPB SBU itu yang mengelola listrik yang dikirim sepanjang dari Banda Aceh sampai ke Bandar Lampung itu disalurkan ke gardu induk. Kalau di PD ini kita ada gardu induk Tiju. Mungkin kalau kita ada di depan SPBU, kalau kita bilang kilang galon gitu ya. Galon Tiju. Itulah GI gardu induk yang ada di PD. Nah, gardu induk inilah yang mengirim dari kalau kita lihat di depan gedung gardu induk itu sendiri itu banyak kabel, Bang. Nah, kabel yang banyak itulah yang ditarik ke daerah, ke kampung-kampung kita sampai ke pelosok-pelosok sampai ke rumah-rumah. Nah, inilah yang dikelola oleh kawan-kawan. Jadi bagaimana bisa handal, bagaimana masyarakat bisa menikmati listrik tanpa ada padam. Bagaimana masyarakat bisa menikmati listrik tanpa ada drop voltase misalnya. Ini yang dikelola oleh kawan-kawan. Jadi dia dari pembangkit besar dikelola oleh sistem yang besar 3BS, yang kecil dikelola oleh PBSBU, kemudian dikirim ke masyarakat, itu kami yang kelola dari
UP3 Sigli. Ya, menarik. Sekarang ini kan Aceh kan udah surplus ini, Ya. surplus listrik. Kalau dulu kan semuanya tergantung suplai dari provinsi tetangga. Kita impor kalau dulu. Impor. Sekarang kita ekspor. Jadi Ekspor. Rabu kemarin Bang, puncaknya yang saya monitor datanya, kita ngirim ke Medan itu 130 MW Bang. Itu sama dengan sistem satu kota Banda Aceh. Satu kota Banda Aceh. Ya. Wow, luar biasa. Sudah surplus kita Bang. Jadi kalau seandainya pemerintah daerah PD mau bikin kawasan ekonomi khusus misalnya, kita udah siap. Sudah siap. Sudah ya? siap. Aceh sudah siap ya. Nah, secara umum Aceh juga sudah siap. Secara PLN sudah siap. Secara sistem kelistrikannya dan secara pelayanan, insya Allah PLN Sigli juga sudah siap. Sudah siap. Jadi di PLN itu kita juga ada nama programnya itu program premium, Bang. Jadi premium itu kita bisa teken SLA dengan pelanggan, bahkan ketika pelanggan minta tanpa kedip, kita bisa penuhi. Nah, jadi tanpa kedip maksudnya? Tanpa kedip lampunya gitu, Bang. Tidak boleh kedip sama sekali. Itu pun bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Jadi layanan premium itu ada beberapa sih dia, Bang. Mungkin secara terperincinya mungkin di lain kesempatan bisa kita kupas. Jadi PLN ada macam-macam layanan, macam-macam layanan. Jadi ada silver, ada premium, ada gold, ada yang biasa-biasa saja. Ada yang biasa-biasa, misalnya dalam 1 tahun boleh padam 6 kali. Ada juga. Ada ya? Ada juga. Boleh padam 6 kali. Biasanya tanpa kedip itu yang lebih butuh itu rumah sakit. Ya. Karena peralatannya mahal-mahal, karena kedip pun berpengaruh ke performa ke peralatannya. Kemudian juga bisa jadi yang tidak boleh kedip saat ada operasi terkait nyawa manusia, nah, itu biasanya rumah sakit.